Kemudian apakah CEO Abu Turs Muhammad Hamzah Mambah dihadirkan untuk mewakili korporasi yang turut dijadikan terdakwa terkait dugaan penggelapan dana pencucian uang 96.000 calon jemaah umroh. Dalam sidang yang digelar di ruangan Purwoto Ganda Subrata, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli, yakni auditor Jamaluddin Adi Sudipto. Dalam keterangannya, saksi ahli pernah diminta oleh Kementerian Agama untuk menilai sejauh mana kemampuan Abu Turs dalam memberangkatkan calon jemaahnya. Hal ini terkait adanya laporan pada tahun 2017 di Kementerian Agama jika Abu Turs kerap tidak memberangkatkan jemaah. Dari hasil audit diketahui aset dan kemampuan Abu Turs untuk memberangkatkan jemaah tidak sebanding, kemampuan Abu Turs hanya 2 miliar. Sementara kewajiban untuk memberangkatkan 86.000 lebih jamaah senilai 1,8 triliun. Dalam sidang diketahui aset yang dibeli Abu Turs dan unit bisnisnya berasal dari dana jamaah. dari Kementerian Agama? Di situ bisa terlihat hasil auditnya. Awalnya memang dia diminta untuk menilai sejauh mana kemampuan dari Abu Turs untuk memberangkatkan calon-calon jamaah yang sudah mendaftar kepada Abu Turs. Karena baru dari 2007 itu adalah 2017 ada laporan-laporan dari yang masuk ke Kementerian Agama bahwa mereka ini sering tidak memberangkatkan jamaah-jamaah, sehingga berdasarkan hal tersebut dimintakan audit untuk mengaudit. Ternyata kan setelah dilihat antara aset yang ada di Abu Turs dengan kemampuan itu kan jauh sekali. Bahwa asetnya cuma 2 miliar, ternyata kewajiban dia itu hampir 1,8 triliun. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi ahli. Sebelumnya PT Abu Turs yang merupakan Biro Perjalanan Umroh dan Travel menjadi terdakwa dalam kasus penggelapan dan pencucian uang 96.000 calon jemaah dengan kerugian 1 triliun rupiah. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.